adalah yang pertama agar kalian paham tentang faktor suatu bilangan. Yang kedua, menentukan faktor suatu bilangan dengan tepat. Yang ketiga, kalian mampu memahami tentang kelipatan suatu bilangan. Yang keempat, kalian dapat menentukan hasil dari kelipatan suatu bilangan. Yang kelima, kalian mampu memahami tentang apa sih itu bilangan prima. Terus yang keenam, kalian mampu mengidentifikasi atau menemukan bilangan prima dan yang bukan bilangan prima. Jadi dengan manfaat materi pembelajaran kali ini, kita dapat lebih mudah membagi benda secara adil agar berbagi sama rata. Mohon dimengerti karena ini adalah sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya bikin dulu bernyanyi. Ini ada lagu tentang menanam jagung. Jadi nadanya seperti ayo kawan semua, oke? Sambil tepuk tangan. Ya, 1, 2, 3. Ayo kawan kita semua belajar faktor dan kelipatan supaya mudah dan tidak sulit. Gunakan saja papan faktornya. Kalau faktor harus dibagi, kelipatan harus dikali. Kalau faktor harus dibagi, kelipatan harus dikali. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar lagu anak-anak, di mana kita di sini ada manfaat materi yaitu tentang faktor dan bilangan. Next, ada yang tahu nggak faktor itu apa? Tadi ada di dalam lagu, faktor itu harus dibagi. Oke. Jadi faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan lain tanpa sisa. Jadi kita dapat membaginya dengan tidak ada sisa. Jadi faktor itu adalah bilangan yang dibagi oleh faktor-faktornya, maka hasil pembagian itu tidak ada sisanya. Contohnya seperti itu ada 12. Nah, gimana sih cara kita menemukan faktor dari 12? Di sini kita bisa, kalau ini titik yang warna pink di angka 12. Terus selanjutnya dari angka 12 ini, faktor bilangan apa saja sih yang bisa dibagi dari 12? Kalau 1 bisa tidak? Bisa. Kalau 2? Bisa. 3 bisa nggak? Bisa. Bisa. 4? Bisa. 5 bisa tidak? Bisa. Kalau 6? Bisa. 7? Bisa. 11? Kalau 12 bisa nggak? Bisa.
Ada yang tahu nggak kelipatan suatu bilangan itu apa? Tadi di musik ada tuh lagu tentang kelipatan. Kelipatan berarti dikali. Iya. Jadi kelipatan itu adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli berurutan. Jadi kelipatan itu hasil penjumlahan berulang dari suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara terus menerus. Jadi kelipatan itu bisa menggunakan dua cara, yaitu perkalian berurutan dan penambahan berurutan. Begini ya. Nih contohnya misalnya 4. Nah, 4 kali kelipatan dari 4 itu ada bisa 4 kali 1 sama dengan 4, 4 dikali 2 sama dengan 8, 4 dikali 3 sama dengan 12, 4 kali 4 16. Terus misalnya kita menggunakan dengan cara penambahan 4 tambah 4 berapa? 8. Ditambah 4 lagi 12. Ditambah 4 lagi 16. Jadi kelipatan itu bisa menggunakan dua cara, bisa dengan perkalian dan juga penjumlahan. Ya, jadi kalau misalnya kelipatan ini adalah dia penjumlahan yang tidak ada batasnya. Kalau misalnya kita terus nggak sambung dong, nggak mampu ini pakai tulis menolaknya. Oke, sudah paham? Paham. Iya. Lalu 5 menit lagi. Menit? Iya, 5 menit aja ya. Selanjutnya adalah bilangan prima. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan asli yang lebih besar, yang hanya bisa dia memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan dirinya sendiri. Artinya bilangan prima itu tidak bisa dibagi oleh angka lain selain angka 1 dan dirinya sendiri. Contohnya misalnya, satu termasuk bilangan prima tidak? Tidak. Bilangan prima? Tidak. Kenapa tidak? Karena mempunyai satu faktor itu. Iya. Karena satu itu hanya punya dirinya sendiri, yaitu satu dan tidak bisa dibagikan angka lain. Terus kalau 2? Masuk dibagi 1 dan dibagi. Jadi saya juga masuk, sebenarnya itu bukan itu termasuk, amin ya Allah. Ya, termasuk bilangan prima, yaitu salah satunya bilangan prima genap. Karena apa? Karena 2 dibagi 2 dibagi 1 3. Ya, jadi termasuk 2 itu adalah bilangan prima yang salah satunya genap. Terus selanjutnya ada angka 3. Coba 3. 3 itu bisa dibagi termasuk bilangan prima tidak? Ya. Ya, kenapa ya? Karena bisa dibagi. Iya, karena angka 3 itu hanya bisa dibagi
gampang 4, gampang 4, gampang 4. Terus di sini ada Naya. Ada Naya. Kalau 1 menit lagi ini seperti temannya, guys. Silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Gimana? Sudah? Ada yang mau tanyakan? Ya. Oke, sudah selesai? Sudah? Ya, sudah. Oke, silakan dikumpul. Oke, silakan membuat kelompok. Dari kelompok 1 Naya silakan maju. Naya maju lagi, silahkan. Naya yang kelompok. Silakan lihat di kegiatan 1. Kelipatan dari 4 apa saja? Waktunya habis. 1, 2. Mana spidolnya? Kelipatan di bawah ini. Itulah kelipatan dua ini, 4. Terus berapa lagi? 8. Habis itu 12. Habis itu 16. Habis itu 20. Iya, pintar. Terima kasih Naya. Dengan sudah paham semua kan? Ya. Oke. Jadi kesimpulan hari ini, kenapa sih kita penting mempelajari tentang faktor lipatan dan bilangan timah? Karena itu adalah sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari, di mana kalian mampu membagi secara adil dan rata dan seperti membagi jadwal kegiatan kalian. Oke, minggu depan kita akan membahas materi tentang RPB dan KPK karena itu bersangkut paut dengan materi kita hari ini. Kenapa kita tidak bahas hari ini?